Film dimulai pada tahun 3600 sebelum Masehi, di sebuah kota yang berada di Lembah Nil, sebuah tempat yang menjadi pusat peradaban Mesir pada saat itu. Terlihat, semua penduduk kota itu sedang menyambut kedatangan dewa mereka. Sambil terus menyembah-nyembah, mereka tidak berhenti melafalkan nama dewa mereka, yaitu En-Sabah Nur. Iring-iringan yang membawa En-Sabah Nur pun memasuki sebuah piramida untuk melakukan ritual di sana. Diketahui, En-Sabah Nur ini sebenarnya bukanlah dewa ataupun Tuhan, melainkan mutan pertama di dunia yang mengklaim dirinya sebagai dewa. Dengan dibantu oleh 4 pengikutnya yang ia juluki sebagai penunggang kuda kiamat, yang mana keempatnya juga adalah mutan, En-Sabah Nur berhasrat untuk menguasai dunia dan memperbudak semua manusia yang ada di dunia. Dan untuk mewujudkan hasratnya itu, En-Sabah Nur mencari keabadian terlebih dahulu, agar kekal berkuasa. Dan, ritual dalam adegan ini, adalah ritual pemindahan jiwa dan kekuatan En-Sabah Nur ke tubuh mutan lainnya, yang terlihat lebih muda, dan mempunyai kemampuan menyembuhkan diri sendiri, seperti halnya Logan alias Wolverine. Untuk detail kemampuan mutan si Wolverine, teman-teman bisa menonton alur cerita film X-Men Origins Wolverine dari kanal ini, linknya ada di deskripsi video ini. Lanjut. Namun, ritual ini tidak berjalan dengan lancar. Beberapa penduduk kota yang mengetahui bahwa En-Sabah Nur adalah dewa palsu, melakukan pemberontakan. Mereka mengubur En-Sabah Nur beserta keempat pengikutnya di dalam piramida tersebut. Namun, sebelum piramida tersebut mengubur En-Sabah Nur, jiwa En-Sabah Nur sudah berpindah ke mutan tumbalnya, dan salah satu pengikut En-Sabah Nur melindungi En-Sabah Nur dengan kekuatannya, agar En-Sabah Nur yang masih dalam kondisi tertidur, tidak tewas tertimpa reruntuhan piramida tersebut. Selamat datang di kanal LKS. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita film X-Men Apocalypse, yang memiliki latar belakang kisah pada tahun 1983, atau 10 tahun setelah insiden percobaan pembunuhan atas Bolivar Trask dan Presiden Richard Nixon oleh Eric alias Magneto, pada film X-Men Days of Future Past. Percobaan pembunuhan tersebut pun digagalkan oleh mutan lainnya yang bernama Raven alias Mystic. Peristiwa tersebut pun merubah pandangan umat manusia terhadap eksistensi mutan. Selain menghentikan program Sentinel alat pemusnah mutan, manusia pun mulai menerima kehadiran mutan di antara mereka. Raven pun dianggap sebagai pahlawan dalam peristiwa tersebut. Dan, untuk lebih mengerti jalan cerita dari X-Men Apocalypse, ada baiknya teman-teman menonton film X-Men Days of Future Past terlebih dahulu, atau menonton alur cerita film X-Men Days of Future Past, yang sudah saya siapkan link videonya di deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju alur cerita filmnya, tapi sebelumnya, saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe kanal ini dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Film kembali dimulai, di sebuah sekolah di kota Ohio, Amerika Serikat. Seorang siswa yang bernama Scott Summer terlihat memiliki masalah dengan matanya. Ia mengedip-ngedipkan dan mengucek-ngucek matanya. Seorang siswa lainnya merasa kalau Scott sedang main mata dengan pacarnya, menegur Scott. Namun Scott tidak memperdulikannya, dan lebih memilih untuk izin meninggalkan kelas lebih awal. Scott pun pergi ke toilet dan bercermin mengecek matanya. Scott pun melihat kalau matanya sesekali berubah warna menjadi merah menyala. Tidak lama siswa yang tadi menegur Scott, menyusul Scott ke toilet untuk membuat perhitungan dengan Scott. Scott pun bersembunyi di bilik toilet, si perundung pun menyuruh Scott keluar, sambil terus menggedor-gedor pintu bilik toilet tersebut. Dan tiba-tiba, adegan berpindah ke suatu tempat di wilayah Berlin Timur, Jerman. Raven alias Mystic terlihat mendatangi sebuah klub pertandingan ilegal, yang mempertontonkan 2 mutan bertarung, sampai salah satu dari mereka mati. Kedatangan Raven bukan untuk menonton kaumnya bertarung dan saling membunuh, namun untuk menghentikan kegiatan ilegal ini, karena para mutan yang bertanding di sini, bukan atas kehendaknya sendiri, namun mereka ditangkap dan dipaksa untuk bertarung, atau jika tidak mereka akan dibunuh, oleh ras manusia yang mengelola kegiatan ini. Faktanya, meski perang dan ketegangan antara manusia dan mutan telah berakhir, namun mutan belum bisa hidup dengan damai, karena masih ada beberapa golongan manusia yang menindas para mutan. Seperti pada adegan ini, kita akan melihat duel antara Angel, seorang mutan kuat yang memiliki sayap, dengan Kurt Wagner alias Nightcrawler, seorang mutan dengan rupa demonik yang mempunyai kemampuan teleportasi, yang bertarung di bawah ancaman. Sementara itu, Raven yang telah selesai meninjau situasi, mengetahui hal pertama harus dilakukannya, adalah mematikan listrik yang mengalir ke kandang tempat Angel dan Kurt bertarung.
Dan, setelah menghajar orang yang bertugas menjaga gardu listrik, Raven pun mematikan aliran listrik ke kandang tersebut. Namun sayangnya, sebelum listriknya mati, Kurt sempat menabrakkan Angel ke kandang, yang membuat salah satu sayap Angel terbakar dan cedera. Dengan matinya listrik di kandang tersebut, keadaan di tempat tersebut mulai ricuh. Angel keluar dari kandang dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan, sama halnya dengan Angel, Raven dan Kurt pun berhasil meloloskan diri berkat teleportasi Kurt, dan teknik perubahan bentuk Raven yang digunakannya untuk mengelabui musuh. Adegan berpindah ke sebuah pabrik di Polandia. Terlihat, Eric alias Magneto sedang bekerja di tempat ini. Diketahui, Eric yang menjadi buron setelah percobaan pembunuhannya kepada Presiden Amerika Serikat, memutuskan untuk kembali ke negaranya, dan mengganti identitasnya menjadi Henrik. Tidak hanya itu, Eric pun sudah mempunyai seorang istri yang bernama Magda, dan anak perempuan yang bernama Nina. Dan Nina ini adalah seorang mutan seperti halnya Eric. Kekuatan Nina pun sangat unik. Nina diketahui bisa berkomunikasi dan mengendalikan hewan. Adegan berpindah ke Scott yang dibawa pergi oleh kakaknya, Alex Summer, untuk menemui Charles Xavier alias Profesor X, karena setelah insiden di toilet sekolahnya, Alex merasa Scott harus pindah ke sekolah Xavier, sekolah yang dikhususkan untuk anak berbakat seperti Scott, atau dengan kata lain sekolah khusus mutan. Sesampainya di sana, Scott yang matanya ditutup tidak sengaja menabrak seorang gadis yang bernama Jean Grey. Jean Grey seorang mutan dengan kekuatan telekinesis, dan telepati seperti halnya Profesor X, dan Jean akan menjadi salah satu mutan terkuat di jagat X-Men. Namun di film ini Jean masih belum bisa mengendalikan kekuatannya, seperti halnya Scott. Alex dan Scott pun disambut oleh Hank alias Bess. Mereka berdua pun diantar oleh Hank untuk menemui Profesor X. Seperti biasa, untuk kedepannya saya akan memanggil Profesor X dengan nama aslinya, yaitu Charles. Setelah melihat kekuatan dari Scott, yang mana adalah matanya dapat menembakkan sinar plasma, Charles pun menerima Scott sebagai salah satu muridnya. Adegan berpindah ke Kairo, Mesir. Seorang agen Badan Intelijen Pusat dari Amerika Serikat yang bernama Moira, sedang melakukan penyelidikan terhadap sekelompok sekte pemujaan sesat di Kairo, yang dianggap mengancam stabilitas keamanan dunia. Di adegan ini kita bisa melihat, Moira menemukan sebuah terowongan yang dibuat oleh kelompok tersebut. Terowongan tersebut mengarah ke gua yang terdapat di bawah kota Kairo. Dan, di gua tersebut Moira menemukan kubah emas piramida. Sebuah alat yang membantu Ensabah Nur memindahkan jiwanya ke tubuh mutan lainnya, yang sempat di awal film kita lihat. Selain itu, Moira juga menemukan sekelompok orang yang sedang melakukan pemujaan kepada kubah tersebut. Tanpa Moira dan kelompok itu sadari, pintu masuk terowongan yang tidak Moira tutup kembali, membuat cahaya matahari masuk ke gua, dan menerangi kubah emas tersebut. Akibatnya, kubah emas kembali aktif dan proses pemindahan jiwa Ensabah Nur yang dulu sempat tertunda, kini memulai kembali prosesnya. Dan, Ensabah Nur yang tertidur jauh di bawah kubah dan reruntuhan bekas piramida dulu, akhirnya terbangun kembali. Di adegan ini kita akan melihat Ensabah Nur yang mencoba keluar dari reruntuhan, menggunakan salah satu kekuatannya yaitu telekinesis. Saking besarnya kekuatan telekinesis milik Ensabah Nur, ia mampu mengangkat dan menyingkirkan semua reruntuhan yang memenjarakannya, dan akibatnya kota Kairo sampai mengalami gempa. Dan, bukan hanya di Kairo saja yang terkena dampak gempanya. Seluruh dunia pun merasakan gempa tersebut. Dan, di pabrik tempat Eric bekerja, gempa tersebut menyebabkan sebuah kuali yang berisi logam panas, terlepas dari katrol yang mengikatnya, dan hampir menimpa salah satu pekerja yang berada di pabrik tersebut. Namun, nyawa pekerja tersebut terselamatkan oleh Eric, yang menahan jatuhnya kuali itu menggunakan kekuatannya dalam mengendalikan logam atau medan magnet. Aksi Eric tersebut pun, sempat dilihat oleh beberapa pekerja yang berada di sana. Sedangkan di sekolah Xavier's, gempa tersebut berdampak kepada Jean Grey. Jika siswa lain terbangun karena gempa, Jean Grey terlihat masih tertidur namun dengan keadaan sangat gelisah. Kegelisahan itu membuat kekuatannya keluar tidak terkontrol, benda-benda di kamar Jean terlihat hancur terbakar karena kekuatan Jean. Charles mencoba menenangkan Jean memasuki pikiran Jean, dan ternyata Jean mendapatkan penglihatan tentang kiamat dan kematian dalam mimpinya. Charles yang tidak kuat lagi berada di dalam pikiran Jean, berteriak membangunkan Jean. Setelahnya, Charles mencoba menenangkan Jean dengan mengatakan semua itu hanyalah mimpi. Namun Jean meyakinkan Charles bahwa penglihatan tersebut bukan hanya sekedar mimpi. Jean mengatakan bahwa ia merasakan sesuatu dengan kekuatan besar telah bangkit. Setelahnya, Hank meminta Charles untuk mengecek gempa di Kairo yang mungkin ada kaitannya dengan apa yang dialami Jean dengan menggunakan Cerebro. Welcome, Professor.
Dan, setelah mengeceknya dengan menggunakan Cerebro, Charles menemukan bahwa kejadian tersebut melibatkan seseorang yang ia kenal baik di masa lalu, yaitu agen Moira. Charles pun mengatakan bahwa ia akan menemui Moira sepulangnya Moira dari Kairo, untuk mengetahui lebih rinci tentang kejadian di Kairo tersebut. Charles dan Moira mempunyai sedikit hubungan khusus di masa lalu, namun Charles memutuskan untuk menghapus ingatan Moira tentang diri Charles dan segala sesuatu yang telah mereka lewati bersama, demi kebaikan ras mutan. Untuk detail lebih jelasnya tentang Charles dan Moira, teman-teman bisa lihat di film X-Men First Class, atau alur cerita film X-Men First Class, yang linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Lanjut. Adegan berpindah ke Eric yang meminta Magda untuk berkemas sesegera mungkin, karena mereka harus pindah dari tempat ini secepatnya, karena sebelumnya, beberapa orang di pabrik telah melihat Eric menggunakan kemampuannya. Magda pun pergi ke kamar Nina, untuk membangunkan Nina. Namun Nina tidak ada di kamarnya, atau di halaman belakang tempat Nina biasa bercengkrama dengan teman-teman binatangnya. Eric dan Magda pun mencari Nina ke hutan belakang rumahnya. Dan apa yang ditakutkan oleh Eric benar-benar terjadi. Nina terlihat telah diamankan oleh kepolisian Polandia yang dipersenjatai dengan panah kayu dan tali tambang. Apa yang terjadi di pabrik telah dibocorkan oleh beberapa teman kerja Eric kepada pihak kepolisian. Salah satu polisi pun menanyakan kepada Eric, apakah benar bahwa Henrik sebenarnya Eric alias Magneto, buronan yang selama ini dicari oleh Amerika Serikat. Eric pun mengakuinya, dan ia bersedia menyerahkan diri, asalkan Nina dilepaskan. Kepolisian pun melepaskan Nina, dan mengikat tangan Eric menggunakan tali tambang. Namun Nina yang melihat ayahnya diikat, menjadi histeris, dan tanpa Nina sadari kondisi emosionalnya, membuat kekuatannya keluar tanpa terkontrol. Puluhan burung pemangsa tiba-tiba berdatangan dari berbagai arah dan mulai mengitari mereka, dan tidak lama burung-burung tersebut mulai menyerang para polisi yang menahan Eric. Dan, salah satu polisi yang sedari tadi membentangkan anak panah busurnya, secara tidak sengaja melepaskan anak panahnya, dan anak panah itu melesat dan mengenai Nina dan Magda. Nina dan Magda pun tewas saat itu juga. Eric berlari dan memeluk mereka berdua. Eric pun menangis sejadi-jadinya. Perbuatannya di masa lalu berbuah tragedi kepada istri dan anaknya sekarang, takdir mengantarkannya kembali menjadi pembunuh. Amarah Eric sudah tidak bisa terbendung lagi, ia melepaskan kalung yang dikenakan Nina, dan dengan kalung itu, Eric membunuh semua polisi tersebut tanpa terkecuali. Adegan berpindah ke En Sabah Nur yang sudah keluar dari gua yang selama ini menahannya. Setelah bangun dari tidurnya selama ribuan tahun, dunia bukan lagi seperti yang ia kenal dulu kala. En Sabah Nur pun berjalan menyusuri kota Kairo dengan penuh kebingungan. Sampailah En Sabah Nur di pasar kota Kairo. Di sana ia menghentikan langkahnya, ketika melihat seorang mutan muda yang bernama Ororo alias Storm, menggunakan kekuatannya untuk mengalihkan perhatian para pedagang pasar, agar teman-temannya bisa dengan leluasa mencuri barang dagangan para pedagang itu. Namun, meski teman-temannya berhasil kabur dengan membawa barang curian, tetapi Ororo berhasil dikejar dan dikepung oleh para pedagang yang marah tersebut. Namun sebelum Ororo akan dihakimi, En Sabah Nur datang dan menghentikan pedagang tersebut. Di adegan ini kita akan melihat dua kekuatan En Sabah Nur yang lainnya. Yang pertama disintegrasi materi, En Sabah Nur merubah dinding bangunan di dekatnya menjadi partikel debu, yang ia gunakan untuk memenggal kepala 3 orang pedagang sekaligus. Yang kedua transmutasi materi, En Sabah Nur mengubah dinding di belakang seorang pedagang yang masih tersisa, menjadi belenggu yang menelan dan menewaskan pedagang tersebut. Adegan berpindah ke Charles yang diantar oleh Alex mengunjungi Moira di kantornya, di Badan Intelijen Pusat. Memasuki fasilitas dengan keamanan tinggi seperti kantor Moira, bukanlah hal yang sulit bagi Charles. Dengan kemampuan mengendalikan pikiran secara massal miliknya, ia dengan mudah membekukan semua gerakan orang di kantor tersebut, dan melenggang masuk ke dalam kantor Moira. Charles dan Moira pun kembali bertemu. Meskipun Moira benar-benar melupakan masa lalunya dengan Charles, namun Moira terlihat mengenal Charles lewat buku dan makalah karya Charles yang semuanya sudah Moira baca, atau dengan kata lain Moira penggemar tulisan karya Charles. Dengan kekuatannya, Charles membuat Moira bicara semua hal tentang penyelidikannya di Mesir. Moira mengatakan bahwa ia sedang menyelidiki sekte pemujaan sesat yang bernama Arish En Sabah Nur, yang mempercayai bahwa dewa mereka yaitu En Sabah Nur akan bangkit kembali ke dunia. Dan ketika ia bangkit, ia akan merekrut 4 pengikut, yang ia namai penunggang kuda kiamat, dan akan memulai kehancuran di dunia, atau dengan kata lain kebangkitan En Sabah Nur adalah kiamat bagi dunia ini. Adegan kembali berpindah ke En Sabah Nur yang dibawa pulang oleh Ororo ke tempatnya. En Sabah Nur memandangi sebuah poster bergambar Raven yang terpasang di dinding kediaman Ororo.
Ororo memberitahukan bahwa itu adalah pahlawannya, dan kelak Ororo ingin seperti orang di poster tersebut. Setelahnya, Ororo menawarkan makanan kepada En Sabah Nur, namun En Sabah Nur lebih tertarik dengan televisi Ororo. En Sabah Nur pun menyentuh layar televisi tersebut. Dan, lewat televisi tersebut En Sabah Nur mulai mempelajari semua pengetahuan dan peradaban manusia sekarang yang tidak ia ketahui, mulai dari bahasa, sejarah, senjata, eksistensi negara adidaya dan lain-lain. Kini En Sabah Nur bisa berkomunikasi menggunakan bahasa manusia di zaman ini. Ia pun bergumam, menurutnya manusia telah tersesat karena melupakannya sebagai dewa atau panutan mereka, dan hal tersebut adalah bentuk pengkhianatan kepada dirinya. Ia pun mengatakan bahwa manusia adalah individu yang lemah, yang tidak pantas berkuasa atas dunia ini. Karena itu, dunia harus dibersihkan dan diselamatkan, atau dengan kata lain, En Sabah Nur berencana untuk memulai kiamat dan memusnahkan ras manusia. Rencana tersebut ia mulai dengan merekrut 4 penunggang kuda kiamat barunya, dan yang pertama tidak lain adalah Ororo. Dengan hanya menyentuh Ororo, En Sabah Nur membuat kekuatan mutan Ororo mencapai potensi penuhnya. Adegan berpindah ke Raven dan Kurt yang menemui seorang mutan yang bernama Caliban. Raven meminta bantuan Caliban untuk membuatkan Kurt identitas dan paspor baru, agar Kurt bisa keluar dari Jerman, dan memulai hidup baru di tempat yang lain. Sementara keperluan Kurt sedang diurus, Caliban yang seorang mutan dengan kemampuan mendeteksi keberadaan mutan lainnya, memberikan informasi secara gratis kepada Raven. Caliban mengatakan bahwa teman lama Raven yaitu Eric baru saja mengalami sebuah tragedi, yang membuatnya harus kehilangan keluarga barunya, dan kehidupan normal yang baru saja ia miliki. Mendengar hal tersebut Raven pun mengurungkan niatnya untuk melarikan Kurt ke luar negeri. Dengan apa yang terjadi pada Eric, Raven membutuhkan Kurt untuk membantunya pergi ke suatu tempat. Adegan berpindah ke Hank yang memberikan sebuah kacamata khusus kepada Scott, agar Scott bisa membuka matanya dan melihat, tanpa harus takut sinar plasmanya akan keluar dengan sendirinya. Setelah Scott bisa melihat, ia akhirnya mengetahui bahwa Jin yang kemarin ia tabrak, ternyata seorang gadis yang sangat cantik. Scott pun menemui Jin untuk mengulang perkenalannya dengan Jin. Sementara itu Hank kembali ke mansion, dan di sana ia menemukan Raven dan Kurt yang datang berkunjung ke sekolah Xavier. Raven pun mengutarakan kedatangannya ke sini untuk menemui Charles. Namun karena Charles masih berada di luar bersama Alex, Hank mengajak Raven untuk menunggu Charles, sambil melihat X-Jet, sebuah pesawat tempur yang sedang Hank buat. Dan, sementara Raven pergi dengan Hank, Kurt diajak berkeliling mansion oleh Jubilee. Kurt dan Jubilee pun bertemu dengan Scott. Scott yang mengetahui bahwa Kurt bukan berasal dari Amerika, mengajak Jubilee dan Jin membawa Kurt keluar dan menunjukkan budaya Amerika kepada Kurt. Adegan berpindah kembali ke tempat Caliban. Kali ini Caliban kedatangan Ororo dan En Sabah Nur, yang meminta Caliban untuk menemukan beberapa mutan kuat untuk membantu rencana En Sabah Nur. Namun karena En Sabah Nur dan Ororo datang tanpa membawa uang, Caliban menyuruh mereka pergi dan menodongkan pistol ke arah En Sabah Nur. En Sabah Nur pun meleburkan pistol Caliban menjadi butiran debu. Tangan kanan Caliban yang bernama Pisloke pun tidak tinggal diam. Katana di tangan kirinya langsung ia hunus ke arah Ororo, sedangkan tangan kanannya mengeluarkan pedang telekinetik yang ia arahkan ke leher En Sabah Nur. Psylocke pun bertanya apa yang diinginkan oleh En Sabah Nur. En Sabah Nur menjawab bahwa ia ingin Psylocke bergabung dengannya, karena selain menjanjikan kebebasan, En Sabah Nur juga akan membuat kekuatan Psylocke mencapai batas maksimalnya. Dan, tanpa menunggu jawaban dari Psylocke, En Sabah Nur membuka potensi penuh dari kekuatan konstruksi telekinetik milik Psylocke. Psylocke pun bersedia bergabung dengan En Sabah Nur, dan menemukan mutan kuat lainnya untuk membantu En Sabah Nur. Psylocke membawa En Sabah Nur untuk menemui Angel, mutan bersayap yang kita lihat sebelumnya. Namun karena sayap Angel mengalami cedera saat bertarung dengan Kurt, Psylocke menganggap bahwa Angel sudah tidak mampu bertarung, dan tidak layak untuk direkrut. Psylocke pun mengajak En Sabah Nur dan Ororo untuk mencari mutan yang lainnya saja. Namun En Sabah Nur mengatakan bahwa masa bertarung Angel belum selesai. En Sabah Nur pun menyembuhkan sayap Angel yang cedera, menumbuhkan 2 sayap tambahan, dan merubah semua sayap Angel menjadi logam. Kini sayap Angel bukan hanya bisa digunakan untuk terbang, sayapnya juga memiliki mekanisme serangan tersendiri. Dan dengan ini, Angel resmi menjadi penunggang kuda kiamat ketiga En Sabah Nur. Adegan berpindah ke Eric yang mendatangi pabrik tempat ia bekerja, untuk membuat perhitungan dengan orang-orang yang mengadukannya ke pihak kepolisian. Namun sebelum Eric akan membunuh semua orang di pabrik tersebut, En Sabah Nur, Ororo, Psylocke dan Angel datang menggunakan portal teleportasi milik En Sabah Nur ke tempat Eric berada. Eric berkata kepada En Sabah Nur, siapapun mereka jangan coba-coba menghentikannya untuk membunuh orang-orang tersebut.
Menanggapi pernyataan Erik, Ensabah Nur membunuh semua orang yang tadinya akan Erik bunuh. Ensabah Nur pun berkata bahwa ia datang bukan untuk orang-orang tersebut, namun ia datang untuk Erik. Ensabah Nur pun meminta Erik untuk mengikutinya. Come and see. Ensabah Nur membawa Erik ke tempat di mana Erik pertama kali menunjukkan kekuatannya, tempat di mana orang tua Erik dibunuh oleh Sebastian Shaw, dan tempat di mana Erik dibesarkan oleh Shaw menjadi seorang pembunuh. Untuk detail asal-muasal Erik bisa teman-teman lihat di film X-Men First Class. Lanjut. Ensabah Nur mengatakan bahwa ia akan membersihkan ras manusia yang selama ini menindas kaum mutan, agar dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali ras mutan, tanpa kesedihan dan air mata lagi, yang seperti selama ini Erik alami. Setelahnya, Ensabah Nur meminta Erik untuk menempelkan telapak tangannya di permukaan tanah, dan meyakinkan Erik bahwa kekuatan Erik bisa menggerakkan planet bumi yang sekarang mereka pijak. Erik membuka semua kenangan pahitnya, perlakuan umat manusia kepadanya, dan tragedi demi tragedi yang merenggut semua orang yang dicintainya satu persatu. Dan, semua unsur logam yang berada di dalam tanah pun naik ke permukaan dan menghancurkan semua bangunan yang berada di sana. Erik pun dipastikan akan bergabung sebagai penunggang kuda kiamat keempat Ensabah Nur. Adegan berpindah ke Peter Maximoff alias Quicksilver yang sedang menonton berita tentang pembunuhan yang Erik lakukan terhadap beberapa polisi di Polandia. Tidak lama, ibu Peter memasuki ruangan tempat Peter berada. Lewat percakapan antara Peter dan ibunya, kita bisa tahu bahwasanya Peter berencana untuk pergi mencari Erik. Meski alasan Peter ingin menemui Erik sampai sini belum dijelaskan, namun kita bisa tahu bahwa Peter akan pergi ke sekolah Xavier untuk meminta bantuan dari Charles untuk menemukan Erik. Adegan berpindah ke Charles dan Alex yang sudah pulang ke sekolah Xavier. Mereka pun membawa Moira untuk menyelidiki lebih jauh tentang hasil temuan Moira di Kairo. Charles pun memasuki kantornya dan bertemu Raven yang sedari tadi menunggunya pulang. Setelah Hank, Alex dan Moira diminta untuk keluar ruangan terlebih dahulu, Raven mengutarakan maksudnya menemui Charles. Raven menceritakan semua yang terjadi kepada Erik, dan, dengan tragedi yang menimpa Erik, Raven yakin Erik akan membangkitkan lagi amarahnya terhadap ras manusia, dan sebelum hal buruk terjadi, Raven meminta Charles untuk menemukan Erik. Charles pun mengajak semuanya untuk masuk ke dalam Cerebro dan mencari keberadaan Erik. Tidak butuh waktu lama, Charles berhasil menemukan keberadaan Erik dan memasuki pikirannya Erik. Charles mengatakan bahwa ia turut berduka atas apa yang menimpa Erik. Charles pun meminta Erik untuk tidak berbuat hal yang buruk untuk melampiaskan amarahnya kepada manusia. Charles meminta Erik untuk kembali kepadanya, karena Charles yakin ia bisa membantu Erik. Menanggapi semua perkataan Charles, Erik mengatakan bahwa ia sudah mencoba cara yang selama ini diajarkan Charles untuk hidup dalam damai bersama manusia. Namun, karena itu ternyata tidak berhasil. Kali ini Erik akan mengambil semua yang manusia punya di dunia ini, atau dengan kata lain Erik akan memulai kembali perang dengan umat manusia. Charles pun menyadari bahwa kali ini Erik tidak sendiri. Begitu juga dengan Ensabah Nur, ia menyadari bahwa Erik sedang berkomunikasi dengan seorang mutan kuat, dengan kemampuan mengendalikan pikiran secara massal. Memanfaatkan situasi itu, Ensabah Nur mengakses kekuatan Charles yang sedang terkoneksi dengan Erik. Ia meningkatkan kekuatan Charles dan mengontrolnya, untuk mengendalikan pikiran semua manusia yang mempunyai akses untuk persenjataan perang, seperti kapal selam, kapal laut, pesawat tempur, misil, roket dan nuklir. Lewat kekuatan Charles dan Cerebro, Ensabah Nur pun mengaktifkan dan meluncurkan semua persenjataan perang negara-negara adidaya tersebut ke luar angkasa, atau dengan kata lain, Ensabah Nur melucuti semua kekuatan tempur umat manusia dan membuangnya ke luar planet bumi. Charles dengan sekuat tenaga melawan kontrol Ensabah Nur atas pikirannya. Charles pun menyuruh Alex untuk menghancurkan Cerebro dengan kekuatan sinar plasmanya. Namun meski Cerebro dihancurkan, semuanya telah terlambat. Semua persenjataan umat manusia telah berhasil dilucuti oleh Ensabah Nur. Setelahnya, Ensabah Nur dan yang lainnya mendatangi tempat Charles dan kawan-kawan berada. Mereka pun membawa Charles, dan bergegas pergi dari tempat tersebut. Alex mencoba menghentikan kepergian Ensabah Nur dengan menembakkan sinar plasma ke arah mereka. Namun Ensabah Nur lebih dulu menghilang dari tempat tersebut, dan akibatnya tembakan Alex menembus ruangan lain, dan mengenai X-Jet yang terparkir di ruangan tersebut. X-Jet yang bertenaga nuklir dipastikan akan meledak dan menghancurkan sekolah Xavier beserta semua orang yang ada di dalamnya. Namun di adegan ini, kita akan melihat kedatangan Peter ke sekolah Xavier bertepatan dengan meledaknya X-Jet. Dikarenakan Peter adalah seorang mutan yang bisa mengoperasikan tubuhnya dengan kecepatan yang sangat tinggi dan ekstrim, ia berhasil mengeluarkan semua orang yang berada di sekolah, sebelum ledakan tersebut menewaskan mereka semua.
Saking tingginya kecepatan super yang Peter miliki, semuanya seolah bergerak sangat lambat baginya. Tidak lama, Scott dan yang lainnya pun kembali pulang, dan menemukan sekolah sudah hancur lebur. Scott pun menyadari bahwa kakaknya Alex tidak ada di antara orang yang berhasil diselamatkan oleh Peter. Dengan diikuti oleh Jean dan Kurt, Scott berlari ke tengah reruntuhan sekolah untuk mencari Alex. Namun Alex yang paling dekat dengan ledakan dipastikan sudah mati, dan jasadnya pun sudah hancur tidak tersisa. Tidak lama, pesawat tersebut kedatangan helikopter dari pihak pemerintah, yang para mutan kira akan mengamankan area tersebut dan memberikan bantuan medis pada orang-orang di sana. Namun ternyata yang turun dari helikopter tersebut adalah William Stryker dan anak buahnya. Stryker adalah salah satu tokoh antagonis dalam jagat X-Men, dan Stryker muncul dalam beberapa film X-Men. Stryker adalah orang yang membantu Trask membuat Sentinel, dengan menculik beberapa mutan, untuk Trask gunakan dalam penelitiannya. Setelah Trask dengan Sentinelnya gagal, Stryker mulai melakukan penelitian dan eksperimen jahat kepada ras mutan, dan tujuannya tidak lain untuk membuat senjata yang memusnahkan ras mutan itu sendiri. Dan kali ini, Stryker yang sudah dari dulu mengawasi sekolah Xavier dan ingin menginvasinya, merasa terbantu dengan adanya ledakan yang terjadi di sekolah tersebut. Sebelum para mutan sempat bereaksi dengan kedatangan Stryker, para anak buah Stryker menembakkan senapan, yang membuat para mutan yang sedang berkumpul di sana langsung pingsan tidak sadarkan diri. Stryker pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Moira, Hank, Peter, dan Raven. Dan, sebelum helikopter meninggalkan tempat tersebut, Scott, Jean, dan Kurt yang sedari tadi bersembunyi dan mengintip tindakan Stryker kepada teman-temannya, memutuskan untuk masuk ke helikopter dan menyelamatkan Raven dan yang lainnya. Scott meminta Kurt untuk memasukkan mereka bertiga ke dalam helikopter, namun ketika Kurt berteleportasi ke dalam helikopter, mereka bertiga berpindah ke kandang yang dialiri arus listrik, yang membuat mereka malah ikut terjebak di dalam sana, karena tidak ada satupun dari mereka yang bisa menggunakan kekuatannya lagi. Helikopter pun berangkat dan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Stryker membawa mereka ke Danau Alkali, atau tepatnya ke fasilitas rahasia miliknya. Raven dan lainnya pun dijebloskan ke dalam sebuah kurungan. What's wrong with you? Dan setelah beberapa saat mereka semua pun terbangun dari pingsannya. Tanpa basa-basi Stryker langsung mengutarakan alasan dari penculikan ini. Ia mengatakan bahwa ia mencari Charles, cenayang paling kuat di dunia, yang bertanggung jawab atas peristiwa gaib yang membuat semua nuklir di dunia dilepaskan keluar angkasa, dan ia tidak akan melepaskan siapapun juga sebelum Raven dan kawan-kawan mengatakan di mana Charles berada. Moira pun mengatakan bahwa Charles bukanlah yang harus Stryker khawatirkan, karena di luar sana ada sesuatu yang lebih kuat dari Charles dan sedang mengancam keamanan dunia. Moira pun meminta Stryker untuk melepaskannya agar ia bisa membantu Stryker dalam hal ini. Namun Stryker terlihat tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Moira. Stryker pun pergi meninggalkan ruangan. Setelah Stryker pergi, Peter menanyakan kepada Raven, apakah benar Eric alias Magneto adalah orang jahat seperti yang diberitakan di televisi. Raven malah balik bertanya kepada Peter, kenapa Peter peduli akan hal tersebut. Peter pun menjawab, karena Eric adalah ayah kandungnya. Dulu Eric pernah mempunyai hubungan dengan ibu Peter, dan sebelum Peter lahir Eric pergi meninggalkan ibunya. Adegan berpindah ke Charles yang kini bersama Ensabah Nur dan keempat penunggang kuda kematiannya. Charles yang baru sadarkan diri, langsung menggunakan kemampuannya untuk mencoba mengontrol pikiran Ensabah Nur dan yang lainnya. Namun tidak satupun dari mereka yang bisa Charles kendalikan. Diketahuilah bahwa Ensabah Nur mempunyai kekuatan untuk memblokade kekuatan manipulasi pikiran milik Charles. Namun meski seperti itu, Ensabah Nur tidak mempunyai kekuatan seperti Charles. Dan alasan kenapa ia menculik Charles, karena ia butuh kekuatan seperti milik Charles untuk menjalankan semua rencananya. Charles kembali membujuk Eric untuk menghentikan semuanya, karena ia yakin di dalam diri Eric masih ada kebaikan. Namun Eric yang sudah terbakar rasa sakit dan amarah tidak sedikit pun memperdulikan nasihat dari sahabatnya itu. Ensabah Nur meminta Charles untuk menyampaikan pesan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, atau dengan kata lain Charles disuruh berbicara mewakili Ensabah Nur. Intinya Ensabah Nur mengatakan bahwa selama ini manusia telah tersesat karena melupakan dirinya, dan untuk itu Ensabah Nur akan melakukan pembalasan kepada seluruh umat manusia. Hari kiamat bagi umat manusia telah tiba, dan era baru akan segera dimulai, era para mutan tanpa eksistensi manusia. Semua manusia dan mutan di dunia mendengar suara Charles di pikirannya. Namun untuk Jean, yang Jean dengar tidak hanya pesan dari Ensabah Nur, Charles menyelipkan pesan rahasia yang hanya bisa didengar oleh Jean. Di dalam pesan tersebut Charles meminta Jean untuk mencarinya di Kairo. Stryker yang mendengar pesan tersebut pun kembali ke ruangan kurungan.
dan bertanya kepada Raven dan kawan-kawan perihal pesan tersebut. Tapi Raven dan kawan-kawan tidak bedanya dengan Striker, mereka tidak mengetahui persis situasi yang terjadi sekarang ini. We don't know, bro. Sementara itu, Scott dan kawan-kawan yang sedang mencari cara untuk membebaskan Raven dan kawan-kawan dipergoki oleh salah satu anak buah Striker. Mereka bertiga pun mulai diburu. Scott meminta Kurt untuk memindahkan mereka ke ruangan yang terdapat semacam generator listrik untuk mematikan generator tersebut. Namun ketika berpindah ke ruangan tersebut, mereka malah menemukan kandang tertutup dengan suara erangan seseorang di dalamnya. Tidak lama pun para penjaga mengecek ruangan tempat Scott dan kawan-kawan berada. Scott dan kawan-kawan pun bersembunyi. Jin dengan kekuatan telekinesisnya membuka engsel kandang tersebut dari kejauhan. Seseorang pun keluar dari kandang tersebut. Dan orang tersebut tidak lain adalah Logan alias Wolverine, yang baru saja menjadi korban dari eksperimen Striker. Dengan membabi buta, Wolverine pun membunuh ketiga penjaga di ruangan tersebut. Selanjutnya, Wolverine terus membunuh satu persatu anak buah Striker yang ia temui. Scott dan kawan-kawan pun mengikutinya dari belakang, sambil mencari cara lain untuk membebaskan Raven dan kawan-kawan. Sementara itu, Striker yang melihat bahwa Wolverine keluar dari kurungan dan membantai satu persatu anak buahnya, terlihat ketakutan dan memutuskan untuk melarikan diri dari fasilitasnya. Kembali ke Scott dan kawan-kawan, sebelum Wolverine keluar dari fasilitas Striker, Scott dan kawan-kawan bertemu dengannya. Jin pun mendekati Wolverine, melepas alat yang terpasang di kepalanya, dan dengan kekuatannya, Jin mengembalikan sebagian ingatan masa lalu Wolverine. Sisi buas Wolverine pun menghilang, ia terlihat lebih tenang, dan setelah melepas semua peralatan yang melekat ke tubuhnya, Wolverine pun pergi meninggalkan fasilitas tersebut. Dalam film X-Men Origins Wolverine, Wolverine pun bertemu dengan Scott di fasilitas ini. Namun ada sedikit perbedaan dengan cara mereka bertemu di film ini. Lanjut. Setelah semua anak buah Striker tewas dan Wolverine pergi dari fasilitas tersebut, Scott dan kawan-kawan pun membebaskan Raven dan yang lainnya dari kurungan. Setelahnya, mereka menemukan sebuah pesawat tempur dan beberapa pakaian tempur di fasilitas Striker saat mencari jalan keluar dari tempat tersebut. Mereka semua pun bersiap untuk langsung pergi ke Kairo, guna menyelamatkan Charles dan menghentikan En Sabah Nur. Kembali ke En Sabah Nur mulai menjalankan rencananya untuk membersihkan dunia. Yang pertama ia lakukan adalah mengubah kota Kairo menjadi debu, gedung-gedung, kendaraan, dan segala sesuatu yang berada di kota Kairo dirubahnya menjadi partikel debu, dan setelahnya ia membangun piramida dari butiran debu tersebut. Kedua, En Sabah Nur membuatkan Eric sebuah helm anti-telepati, seperti yang dulu pernah Eric miliki. Setelahnya, En Sabah Nur meminta Eric untuk mengeluarkan semua unsur logam di dunia, yang tersimpan di bawah tanah, agar naik ke permukaan, dan menghancurkan semua yang selama ini telah manusia bangun di dunia ini. Dan ketiga, En Sabah Nur membawa Charles ke dalam piramida yang baru saja ia buat. En Sabah Nur berencana akan memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh Charles, agar ia bisa memiliki kekuatan yang Charles punya. Karena setelah Eric memurnikan atau mereset seluruh dunia, En Sabah Nur membutuhkan kekuatan Charles untuk membuat semua orang yang berhasil selamat dari pemurnian dunia, untuk patuh dan taat kepada dirinya. Dengan memiliki kekuatan Charles, dan kekuatan lainnya yang sudah ada pada dirinya sekarang, En Sabah Nur akan menjadi dewa di dunia baru yang akan dibuatnya, dan tidak akan ada lagi yang mengkhianatinya seperti yang sempat ia alami beribu-ribu tahun sebelumnya. Adegan berpindah ke Raven dan kawan-kawan yang sudah tiba di Kairo. Jin langsung meninjau situasi dan menceritakannya kepada Raven. Raven pun membagi tugas, ia dan Peter akan mencoba menghentikan Eric, sedangkan yang lainnya akan membantu Kurt untuk bisa masuk ke piramida, dan membawa Charles dengan teleportasi Kurt ke dalam pesawat, untuk segera pergi dari tempat ini. Hank pun mendaratkan pesawatnya, Raven dan Peter pergi dulu untuk menghentikan Eric. Namun tidak lama kehadiran Raven dan kawan-kawannya pun diketahui oleh En Sabah Nur. En Sabah Nur memerintahkan Angel untuk bergabung dengan yang lainnya, untuk melindungi dirinya sampai proses pemindahan kesadarannya selesai. Pertarungan antara 4 penunggang kiamat dengan X-Men pun dimulai. Angel keluar dari piramida dan langsung menyerang X-Men. Kesempatan itu digunakan Kurt untuk memasuki piramida. Angel berbalik dan mengejar Kurt ke dalam. Hank, Scott dan Jin yang mencoba menyusul Kurt ke dalam, dihentikan oleh Ororo. Namun karena Ororo kalah jumlah tidak lama ia terpojokan. Namun Psylocke datang menyelamatkan Ororo, dan membuat pertarungan kembali imbang. Sementara itu, Kurt yang kebingungan mencari jalan untuk menemukan ruangan tempat Charles dan En Sabah Nur berada, mulai diserang Angel.
Pertarungan Kurt dan Angel yang sebelumnya sempat tertunda ketika di Jerman, kini dilanjutkan kembali. Sementara itu, Raven dan Peter yang tidak bisa mendekati Eric lebih dekat lagi, dikarenakan Eric dikelilingi medan magnet yang sangat kuat, mencoba menghentikan Eric dengan membujuknya dengan kata-kata. Raven mengatakan bahwa Eric belum kehilangan segalanya, dan tidak ada alasan untuk melakukan apa yang sedang Eric lakukan saat ini. Raven mengatakan bahwa Eric masih mempunyai Raven dan Charles. Eric pun bertanya kepada Peter apa alasan Peter datang ke sini, namun Peter tidak berani mengatakan bahwa Eric adalah ayah kandungnya. Keadaan semakin memburuk bagi pihak dari X-Men. Hank kewalahan melawan kecepatan dari Psylocke. Scott yang baru pertama kali menggunakan kekuatannya untuk bertarung, terlihat kalah pengalaman dari Ororo, dan proses pemindahan kesadaran Ensabah Nur ke tubuh Charles tidak lama lagi selesai, terlihat dari rambut Charles yang rontok dan matanya yang mulai menghitam. Kurt yang terus dikunci oleh Angel, membawa Angel ke dalam reruntuhan yang berbentuk sangkar. Setelah lepas dari Angel, Kurt kembali ke dalam piramida, dan kali ini Kurt berhasil menemukan keberadaan Charles. Kurt pun segera memindahkan Charles ke dalam pesawat. Setelahnya, Kurt membawa semua X-Men keluar dari pertarungan dan memindahkannya ke dalam pesawat. Moira pun segera menjalankan pesawat dan bergegas mengudara. Sementara itu Ensabah Nur pun terbangun dan menyadari bahwa proses transfer jiwanya telah gagal, karena Charles sudah tidak lagi bersamanya. Kembali ke X-Men, kepergian X-Men pun harus gagal, dikarenakan Angel dan Psylocke menyusul mereka dan menerobos ke dalam pesawat. Jean dengan sigap menyuruh semua orang untuk berpegangan kepada Kurt. Ia pun membuat pesawat menukik dengan tajam ke arah bawah. Kurt terlihat kesulitan berteleportasi dengan membawa orang sebanyak itu, namun pada akhirnya, sebelum pesawat jatuh, Kurt berhasil membawa semua X-Men keluar dari pesawat. Psylocke bergegas meninggalkan pesawat, namun Angel tidak sempat keluar, dan ikut jatuh dengan pesawat yang langsung meledak dan menewaskannya. Psylocke pun mencoba memperlambat kecepatan jatuhnya dengan menggunakan pedang telekinetiknya, dan meski tidak tewas Psylocke pun harus jatuh pingsan. Sementara itu, semua X-Men berhasil Kurt pindahkan dengan selamat, meski Kurt sendiri harus pingsan kehabisan energi, karena terlalu sering menggunakan kekuatannya. Raven dan Peter yang melihat jatuhnya pesawat yang membawa X-Men, menyangka bahwa teman-temannya telah tewas. Dan, sebelum Raven dan Peter pergi ke medan pertempuran, ia berkata kepada Eric, bahwa ia akan berjuang dengan apa yang tersisa dari dirinya. Sekarang tinggal Eric yang memutuskan jalan apa yang ia akan tempuh. Eric mulai mengingat semua yang ia lalui dengan Charles, dan semua kata-kata Charles yang tidak pernah menyerah meyakinkan Eric bahwa ada kebaikan dalam diri Eric. Eric pun meneteskan air matanya. Ensabah Nur berteleportasi keluar piramida, dan berteriak-teriak memanggil Charles. Ia merasakan Charles masih hidup karena transfer jiwa yang gagal tadi masih membuat pikirannya dan pikiran Charles masih terhubung. Tiba-tiba, waktu seolah terhenti, Peter dengan kecepatan tingginya menyerang Ensabah Nur berkali-kali, namun kecepatan tinggi Peter tidak cukup untuk mengalahkan Ensabah Nur. Ensabah Nur menjerat salah satu kaki Peter, dan membuat Peter tidak bisa berkutik. Ia mendekati Peter dan mematahkan salah satu tangan dan kakinya Peter. Kesadisan Ensabah Nur pun disaksikan oleh Ororo dan Eric. Terlihat hati mereka berdua mulai bergejolak melihat perlakuan Ensabah Nur kepada sesama kaumnya. Tidak lama Psylocke datang menghampiri Ensabah Nur dan Peter. Ensabah Nur menyuruh Psylocke untuk menghabisi Peter. Psylocke pun menghunus katananya, namun Psylocke malah menebaskannya ke leher Ensabah Nur. Namun hal tersebut tidak berdampak apa-apa kepada Ensabah Nur yang mempunyai kemampuan menyembuhkan dirinya. Ensabah Nur pun mencekik Psylocke, dan ternyata Psylocke adalah Raven yang menggunakan kemampuan merubah bentuknya. Sambil terus mencekik leher Raven, Ensabah Nur terus memanggil Charles untuk keluar. Eric dan Ororo pun semakin dibuat gelisah menyaksikan kekejaman dari Ensabah Nur. Tiba-tiba Charles teringat perkataan Ensabah Nur tentang ia dan dirinya yang masih terhubung. Charles baru menyadari bahwa ia bisa memasuki pikiran Ensabah Nur. Charles pun berbaring, dan memasuki pikiran Ensabah Nur. Charles pun memulai pertarungan dengan Ensabah Nur di alam pikiran Ensabah Nur. Meski sempat unggul, pikiran Ensabah Nur tidak bisa dengan mudah dikalahkan. Dan, meski Raven berhasil terselamatkan, kini Charles dan yang lainnya yang terancam oleh Ensabah Nur, karena posisi Charles sudah berhasil Ensabah Nur ketahui karena Charles memasuki pikirannya. Ensabah Nur pun mulai mendekati Charles, namun tiba-tiba Eric pun mengubah pikirannya dan berpihak kepada X-Men. Eric langsung menyerang Ensabah Nur tanpa henti. Hank dan Scott pun tidak tinggal diam. Hank menyelamatkan Peter dan Raven, sementara Scott membantu Eric untuk terus menembaki Ensabah Nur, mencoba menembus tameng pirokinetiknya Ensabah Nur. Ensabah Nur melakukan pertarungan di dua tempat sekaligus. Selain melawan anggota X-Men di dunia nyata, alam pikirannya pun masih bertarung dengan Charles.
Namun, hal tersebut tidak membuat Ensa Bahnur melemah sedikitpun. Setelah mengamankan Raven dan Peter, Hank mencoba membantu Eric dan Scott, namun Hank dengan mudah dibuat tidak sadarkan diri oleh Ensa Bahnur. Scott mulai kelelahan dan kehabisan energi, kesempatan itu pun Ensa Bahnur gunakan untuk membelenggu Scott. Sementara di alam pikiran Ensa Bahnur, Charles semakin babak belur oleh Ensa Bahnur. Dengan sisa kesadaran yang Charles miliki, ia meminta bantuan kepada Jin, dan menyuruh Jin untuk melepaskan kekuatannya. Meski awalnya sempat ragu, Jin pun akhirnya melepaskan kekuatannya. Baik di alam pikiran Ensa Bahnur, maupun di alam nyata, Jin berdiri dan berjalan ke arah Ensa Bahnur. Dan, diiringi oleh teriakan Charles, Jin pun melepaskan kekuatannya yang lain, yang selama ini ia pendam. Api kosmik keluar dari tubuh Jin, membentuk seekor burung phoenix. Karenanya, Ensa Bahnur versi alam pikiran langsung hancur berkeping-keping, sedangkan di alam nyata, semua baju zirah Ensa Bahnur yang selama ini melindungi Ensa Bahnur, terbakar habis oleh api kosmik Jin. Tameng pirokinetik Ensa Bahnur pun hilang. Eric pun menghujamkan beberapa besi ke arah Ensa Bahnur dan memenjarakannya. Hank yang terbangun oleh kekuatan Jin, melepaskan Scott yang terperangkap di dalam dinding. Scott yang terlepas dari belenggu langsung menembakkan sinar plasmanya kembali kepada Ensa Bahnur. Kini Ensa Bahnur terlihat melemah. Ia pun terlihat mulai membuka portal teleportasinya dan mencoba melarikan diri dari pertempuran. Namun kali ini, Storm membantu dengan menyambarkan petir ke arah portal tersebut. Portal pun gagal terbuka. Dan, Ensa Bahnur pun tewas terbakar habis oleh api kosmik Jin. Dengan terbunuhnya Ensa Bahnur, perang pun usai. Psylocke yang tidak memihak kepada X-Men, memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, tanda-tanda kehidupan Charles menghilang, semua pun panik dibuatnya. Namun Jin mengatakan bahwa Charles masih hidup. Jin pun menggugah alam bawah sadar Charles, dan Charles pun kembali sadarkan diri. Hal yang pertama Charles lakukan ketika membuka matanya, ialah mengembalikan semua masa lalu Moira yang pernah ia hapus. Kini cara Moira memandang Charles langsung berubah. Namun tiba-tiba, Hold on! sekali lagi dunia terselamatkan dari kehancuran berkat X-Men. Umat manusia kembali bangkit, dan membangun kembali peradaban mereka. Begitupun dengan X-Men, mereka membangun kembali sekolah Xavier bersama-sama. Dalam adegan ini, kita bisa mengetahui kalau Ororo dan Peter memutuskan untuk menetap di sekolah Xavier dan bergabung dengan X-Men. Hubungan antara Charles dan Eric pun kembali membaik. Namun meski seperti itu, Eric lebih memilih jalannya sendiri daripada harus terus bersama Charles. Eric pun berpamitan kepada Charles dan pergi dari sekolah Xavier. Charles tidak hanya membangun sekolahnya kembali. Kali ini Charles juga membangun beberapa fasilitas militer, dan salah satunya tempat pelatihan tempur bagi para mutan muda, untuk melatih dan mengembangkan teknik bertempur mereka. Film X-Men Apocalypse pun ditutup dengan Raven dan Hank yang sedang melatih X-Men muda. Raven melatihnya dengan melakukan simulasi pertempuran dengan robot yang dibuat khusus untuk memusnahkan mutan, dan robot tersebut tidak lain adalah Sentinel. Alur cerita film X-Men Apocalypse ini adalah alur cerita film X-Men keempat yang saya bawakan. Untuk link video alur cerita film X-Men lainnya bisa teman-teman temukan di deskripsi video ini. Dan, untuk video selanjutnya, saya akan membawakan alur cerita film X-Men Dark Phoenix, yang mempunyai urutan cerita setelah alur cerita film kali ini. Akhir kata, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe kanalnya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.